terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa baik, saya percaya dan kita percaya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apapun keadaannya, apapun hari-hari yang kita hadapin, tetap kita harus bersyukur dan mengucapkan kita luar biasa baik. Amin saudara. Kita akan memulai ibadah kenaikan kita saudara. Kita akan memulai ibadah kita melalui doa. Kita mau mempersiapkan hati kita di pagi hari ini, di mana kita berkumpul di sini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah rela berkorban, disalibkan demi kita, menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang Dia naik ke sorga dan Dia akan mempersiapkan tempat buat kita agar kita dapat mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Mari kita bersatu di dalam doa saudara terkasih. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari demi hari, waktu demi waktu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memenangkan kami, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau rela disalibkan Tuhan Yesus hanya untuk memberikan darah menebus dosa kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa hebat. Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan Yesus, dan yang selalu ada buat kami setiap saat, setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat puji-pujian kami. Kami mau bersuka cita hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hatinya, jaga hati, pikiran, dan matanya Tuhan. Biar kosongkan segala beban pikiran yang ada saat ini, segala letih yang ada saat ini di derita jemaat-Mu. Karena kami mau mempersiapkan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap memulai ibadah kami dengan puji-pujian kami. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian kita saudara. Kita mau katakan, Kau merancang yang Kau pandang ku perlu. Yes Jesus.
sebagai pujian Tuhan, tapi ini menyatakan isi hati kami Tuhan Yesus. Kami hanya mau puja Engkau segenap hati kami. Kami tidak mau hanya semata-mata memikirkan dunia ini dan kehidupan kami yang saat ini. Tuhan, ajari kami. Tuhan, bimbing kami selalu untuk kami dapat terus melangkah di jalan-Mu Tuhan. Untuk kami terus dapat memikirkan nanti kekekalan kami di kerajaan-Mu Tuhan. Ubah pola pikir kami Bapa. Kami sudah menang Tuhan. Kami sudah lepas, bebas Tuhan Yesus, karena Engkau yang sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau terus memberikan hati kami. Kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan kami mendapatkan tempat yang terindah nanti Tuhan di kerajaan-Mu di surga. Izinkan kami orang yang berdosa ini Tuhan Yesus untuk mendapatkan uluran tangan-Mu, mengangkat kami saat kami sudah waktunya tiba naik ke kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka cita, memberikan hati kami dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Di bumi ini, bahkan di langit baru Tuhan Yesus, kami hanya ingin memberikan sukacita kami melalui pelayanan kami Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini lebih lagi untuk menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali siap bersukacita Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengatakan ke rumah Bapa-Mu yang kekal, yang tidak akan ada lagi. Haleluya Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kita, saudara. Kita masih tetap berdiri. Kita mau katakan ke rumah Bapa yang senang.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan mata kita, telinga kita, terlebih-lebih bahkan hati kita. Untuk saat ini kita mau menerima kembali kekuatan yang baru melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala nanti. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, pulihkan aku Tuhan. Masih intro, hanya keyboard yang melakukan. Sedikit saya mau sharing saudara, biar alunan keyboard yang melakukan. Saya bersuka cita hari ini, dimana hari ini selain kita merayakan kenaikan Tuhan, seharusnya hari ini genap 62 tahun mama saya berulang tahun. Itu rencana kita saudara, itu keinginan kita, tapi kita nggak tahu rancangan Tuhan. Harusnya hari ini saya tidak di sini melayani Tuhan saudara. Harusnya rencana yang kita buat, saya ada di Medan untuk merayakan ulang tahun beliau. Karena bulan ini dia, anaknya, cucunya ada yang berulang tahun. Hari ini dia genap 62 tahun. Seharusnya itu keinginan kita. Besok anak kami kasih juga berulang tahun, genap 9 tahun. Sebelumnya juga abang saya berulang tahun. Tapi semua itu rencana kita, semua keinginan kita, kerinduan kita untuk bersuka cita sama orang tua terkasih. Tapi apa yang menjadi rencana kita belum tentu menjadi rancangan Tuhan saudara. Amin. Apa yang merasa kita baik belum tentu itu baik buat Tuhan. Tapi percaya, apa yang merasa kita sakit, apa yang merasa kita buruk, belum tentu itu bisa menjadi kesakitannya Tuhan buat. Amin saudara. Saya percaya dan saya selalu berdoa hari demi hari, bagi terlebih-lebih buat mama dan bagi setiap yang sudah ditinggalkan, mereka bisa kekal tenang abadi di kerajaan surga. Jalan mereka terus dilancarkan sama Tuhan dan selalu berpositif think, mereka mendapatkan tempat yang terindah di kerajaan surga. Amin saudara. Karena itulah kerinduan kita saat ini. Kerinduan kita hanya mau jalan di jalannya Tuhan. Kita hanya mau melayani Tuhan, memberikan kesenangan hanya bagi Tuhan. Kita mau pulihkan hati kita saudara, kita mau angkat pujian kita. Haleluya Tuhan. Yang ku ingin di Kau saja, saja Tuhan. Yang ku ingin Engkau saja, Yesus, tinggal dalam. Kau dengar suara jemaat Tuhan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin gampang. Kita
Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa
pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perayaan ibadah yang kita rayakan hari ini, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Maka kita mau sama-sama belajar saudara sekalian makna kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Amin saudara. Kenapa dunia bukan rumah kita? Karena dua hal. Satu, kita ini menumpang. Oke saudara, kita ini menumpang di dunia ini kata Alkitab. Kedua saudara sekalian, dunia sedang menuju pada kehancurannya. Jadi saudara jangan berharap bahwa dunia ini semakin baik. Dunia ini semakin menuju pada kehancurannya. Kenapa? Karena dunia ini sudah dikutuk saudara oleh karena dosa. Ya, kita sama-sama sudah belajar dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa bumi ini akan hancur lulu lantak luar biasa oleh karena nyala api yang dahsyat saudara. Ya, kalau dalam terjemahan Inggrisnya saudara sekalian, elemen-elemen di bumi atau samayim saudara sekalian, maksud jagat raya itu akan terbakar saudara. Jadi bayangkan bumi dan matahari dan planet-planet yang ada sekelilingnya itu akan hancur. Ya, karena nyala api. Nah, kalau itu saja sudah bisa lenyap, bagaimana kita yang ada di bumi ini? Bumi ini saudara sekalian kalau di pemandangan Allah itu seperti debu dari debu saudara. Begitu kecilnya bumi ini. Apalagi saudara dan saya yang ada di bumi ini saudara. Kita aja kalau di tengah-tengah laut lagi berlayar saudara sekalian, wow itu lautan begitu luas. Kita kayak kapal kecil saudara sekalian di atas kapal itu. Apalagi dilihat dari jagat raya yang luar biasa. Ya sebab itu saudara sekalian, Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 ada solusi untuk kita selamat dari hancurnya bumi ini, yaitu hidup kudus dan saleh. Hidup kudus itu artinya tidak bercacat celah saudara, murni, takut Tuhan saudara, hormat pada Allah. Itu saudara. Hanya dengan hidup seperti itu kita bisa selamat dari kehancuran dunia ini. Dunia ini bukan hancur lenyap begitu aja saudara sekalian, tapi dunia ini akan berubah, tidak berbentuk lagi saudara. Sama kayak kita bakar api saudara sekalian, udah gak berbentuk saudara. Bahkan dikatakan ini akan menjadi lautan api, danau api saudara, bumi ini. Jadi menyeramkan. Makanya saudara sekalian, kita harus siap-siap nih karena kita akan pulang kampung. Oke saudara, kita akan pulang kampung. Nah saudara sekalian, kita akan bersama belajar hari ini tentang langit baru dan bumi yang baru adalah rumah kita saudara. Langit baru dan bumi yang baru adalah rumah kita. Nah saudara, jika kita tahu bahwa bumi ini bukan rumah kita, lalu di manakah rumah kita? Nah, itu kan pertanyaannya saudara. Allah itu mengerti benar saudara bahwa
tempat tinggal hunian merupakan kebutuhan terpenting bagi umat ciptaannya. Awal mula Tuhan menciptakan manusia, Dia terlebih dahulu menyediakan tempat hunian yang ideal bagi manusia, yaitu bumi yang sekarang ini kita tinggali, saudara. Tetapi karena dosa, tempat ini menjadi tidak layak menjadi hunian kita sebagai umat manusia, karena dosa bumi ini terkutuk. Jadi saudara sekalian, bumi ini sedang menuju pada kehancurannya. Makin lama makin tua, saudara sekalian. Sama seperti kita, menjadi fana bumi ini. Nah saudara sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, itu adalah dalam rangka Yesus menyediakan tempat tinggal yang sempurna bagi manusia yang dikasihinya. Oke saudara, jadi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus itu, saudara sekalian, karena Yesus mau menyediakan tempat hunian yang ideal, yang sempurna untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Nanti kita mau belajar nih bersama-sama tempat yang seperti apa sih yang sedang disiapkan oleh Yesus, supaya kita benar-benar semangat untuk menyiapkan diri kita. Amin, saudara. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara, ayat yang kedua dikatakan, kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Sudah bisa baca di depan? 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelaskan saudara. Jadi Yesus naik ke surga itu, Dia mau menyediakan tempat bagi kita. Wah, dahsyat sekali saudara sekalian. Ya. Dan saudara, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, kata ayat firman Tuhan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Apa maksudnya saudara sekalian? Sangat besar kemungkinan saudara, semua gugusan planet galaksi di jagat raya ini itu merupakan fasilitas dari rumah Bapa yang akan disediakan bagi manusia. Luar biasa ya saudara ya. Luar biasa loh saudara sekalian. Karena dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal, saudara. Nah, kata banyak di situ, saudara, dalam kalimat teks aslinya memakai kata polus. Artinya besar dan luas. Besar atau luas, saudara. Ingat, saudara, bahwa luas dalam ukuran Allah itu pasti beda dengan luas menurut ukuran manusia. Oke, saudara? Kita mungkin kalau 1 hektar, 2 hektar udah luas itu ya. Ya nah, saudara, udah luas, luar biasa. Berhektar-hektar misalnya lagu itu udah luas, udah jadi tuan tanah kita di situ. Tapi saudara, luas menurut Allah ini lebih, saudara, dahsyat ukurannya, jagat raya loh saudara sekalian. Itu yang sedang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Kita itu nanti bukan memerintah bumi aja, kita memerintah jagat raya, saudara. Ini ngomong jagat raya, ngerti nggak kira-kira ini jagat raya? Oke, saudara. Nah ini kita belajar sedikit saudara sekalian tentang jagat raya. Realita keberadaan jagat raya, saudara. Perhatikan ya saudara sekalian. Pertama yang kita kenal adalah bumi. Apa itu bumi? Bumi itu planet kecil dari 8 planet yang mengelilingi satu bintang yang disebut sebagai matahari. Jadi matahari itu bintang, saudara. Saudara kalau malam-malam lihat ke atas, begitu banyaknya bintang. Itu matahari semua itu, saudara sekalian. Coba bayangkan. Nah kita ini ada di satu bintang itu.
yang dikelilingi oleh planet-planet, salah satunya bumi. Nah, kita ada di situ, saudara. Nah, kemudian matahari itu sama adalah bintang yang berukuran sedang, yang merupakan satu dari 200 sampai 400 miliar di galaksi Bima Sakti, saudara. Bayangkan, jadi matahari itu yang kita lihat ini baru satu, tapi di luar sana ada 200 sampai 400 miliar dalam satu galaksi, saudara. Dalam satu galaksi itu ada miliaran, ratusan miliar matahari, yang satu matahari itu dikelilingi oleh beberapa planet. Salah satunya bumi ini, saudara sekalian. Jadi bayangkan ada 200 sampai 400 matahari, yang satu mataharinya itu dikelilingi oleh beberapa planet. Banyak kan tempatnya, saudara? Luar biasa luasnya itu. Ya, jadi ratusan miliar matahari di dalam satu galaksi, saudara. Sementara satu galaksi yang sudah diketahui sekarang ini, jumlah galaksi yang sudah diketahui dan bisa dijangkau oleh teknologi manusia sekarang ini, itu baru 170 miliar galaksi. Itu yang baru diketahui manusia, saudara, karena keterbatasan teknologi manusia. Coba bisa bayangkan ya. Jadi satu galaksi aja udah ratusan miliar matahari, betul kan, saudara? Apalagi ini ratusan galaksi, saudara sekalian. Bayangkan, ratusan galaksi 170 ini yang diketahui, yang belum diketahui itu pasti lebih banyak lagi. Jadi bisa kebayangkan, saudara, betapa luasnya jagat raya ini. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau lihat bumi ini, aduh kecil banget, saudara. Kecil, sama seperti kita matahari, kita lihat di langit kecil sekali, ya nggak, saudara? Kita itu lebih kecil dari matahari yang kita lihat di langit, bintang di langit itu. Makanya debu dari debu kita ini, saudara. Ukuran bumi ini debu tak terlihat malah, bisa jadi. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa yang Tuhan siapkan itu luar biasa. Luasnya, lebarnya tak terbatas, dahsyat ya, saudara. Tuhan tuh nggak main-main kalau menyiapkan tempat tinggal buat kita, nggak main-main Tuhan. Dia serius banget dan berikan benar-benar yang terbaik untuk kita. Bahkan jagat raya ini, saudara, yang begitu luar biasa, nanti saudara dan saya yang memerintahnya sebagai orang-orang benar. Makanya saudara sekalian, gak seberapa yang kita miliki sekarang ini, saudara. Kita jangan bangga punya rumah, punya tanah, berapa kapling, saudara sekalian. Wah, saudara, rumah kita di kekekalan nanti jagat raya itu tak terbatas, saudara. Oke? Bisa jadi kita nanti bisa menguasai ratusan bumi kali satu orang, saudara. Ya loh, begitu luas jagat raya ini, dan jagat raya ini, saudara, terus berkembang, saudara sekalian. Terus berkembang, nah itu luar biasanya, saudara. Maka kita benar-benar diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkarya. Kenapa? Karena nanti ketika kita di surga, kita menerima tempat yang baru itu bersama Kristus, kita akan bekerja di sana untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara, yang sifatnya kekal dan sempurna. Maka kita harus mengembangkan semua potensi yang kita miliki, saudara. Karena nanti begitu kita masuk di dalam kekekalan, potensi itu disempurnakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar jagat raya ini, saudara. Itu cakupannya. Nah kan luar biasa sekali kan, saudara.
apa yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa? Kebenaran. Nah, ini yang Tuhan sedang siapkan. Dari langit dan bumi yang lama yang sekarang kita tempati ini sedang menuju pada kehancurannya. Betul, saudara? Oleh sebab itu Yesus harus naik ke surga untuk menyiapkan langit dan bumi yang baru, saudara. Ya. Kalau waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, pada saat penciptaan kembali, Allah memulihkan segala sesuatu yang rusak akibat dosa seperti penciptaan yang semula. Jadi saudara-saudara sekalian, dulu waktu Allah ciptakan langit dan bumi ini yang kita tempati sekarang ini, sempurna nggak, saudara? Sempurna dan baik loh. Di pemandangan Allah baik itu berarti sempurna. Amin, saudara. Nah, apalagi langit dan bumi yang akan datang ini yang Tuhan Yesus sendiri yang sedang persiapkan. Wah, saya bayangkan pasti lebih sempurna, saudara. Amin. Pasti lebih sempurna, saudara sekalian. Nah, dalam kata baru, dalam kalimat langit dan bumi yang baru itu memakai kata aslinya yaitu kainos. Ya. Kainos itu artinya baru dalam kualitas. Artinya kualitas yang lebih tinggi, saudara sekalian. Ya. Dalam kualitas yang lebih tinggi, yang lebih sempurna, yang lebih baik, saudara. Itu artinya, saudara. Arti jadi langit baru dan bumi yang baru yang akan dihuni orang percaya nanti adalah alam semesta yang sudah ada tetapi dengan kualitas yang berbeda. Artinya jagat raya ini, saudara sekalian. Jagat raya ini kan luas kan? Ya kan, saudara? Jadi Tuhan sedang menyiapkan satu tempat yang kita sendiri nggak tahu, tapi tetap ada di dalam jagat raya ini, saudara. Karena luasnya jagat raya ini. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Sudah siap belum menurut saudara? Langit dan baru yang sedang dikerjakan oleh Yesus saat ini sudah siap belum menurut saudara? Hah? Sedang dan hampir siap pastinya. Ya kan, saudara? Gak mungkin belum ada sama sekali, gak mungkin. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah naik. Jadi dalam jangka waktu 2000 tahun itu gak mungkin gak ada sesuatu yang siap. Apalagi ini yang kerjakan Yesus. Walaupun itu tetap proses, saudara sekalian, dalam penciptaan. Tapi yang pasti kualitas dari langit dan bumi yang baru itu pasti lebih is the best. Amin, saudara. Amin. Amin. Ada pantai nggak nanti kita main-main di pantai langit dan bumi yang baru? Pantainya seperti lagu yang nggak kira-kira, saudara? Gak mungkin lah, Pak, ini kan alam roh kata orang kan ya. Mana ada pantai lagi di sana? Nah, saudara, yang boten-boten nanya Tuhan Yesus itu up to date dong. Ya nggak, saudara? Kalau manusia ini aja bisa menciptakan sesuatu yang lebih keren, tambah lama, bertambah dalam waktu kan, manusia bisa menciptakan dari bumi yang tadinya cuma hutan aja, bisa berubah jadi satu kota yang luar biasa. Masa Tuhan mau menciptakan tempat yang kembali lagi isinya semuanya hutan, saudara? Zaman batu lagi, saudara sekalian. Pasti lebih sempurna dari apa yang diciptakan manusia sekarang ini, saudara sekalian. Kalau manusia mungkin bisa menciptakan
hotel sampai puluhan tingkat. Saya rasa di langit dan bumi yang baru bisa ratusan tingkat, bahkan ribuan tingkat. Bisa, ya kan saudara? Ini satu kota yang mulia, saudara. Kalau kita katakan jalannya aja dari emas. Wih, coba bayangkan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 21, jalannya aja dari emas. Kita ini jalannya semen, lubang-lubang lagi. Waduh, makanya nanti kita nih jemaat GSKY Kobar begitu sampai langit baru dan bumi baru pasti bisa tercengang-cengang nih lihat jalannya itu dari emas. Ya kan saudara, karena kita biasanya jalannya semen berlubang-lubang sama itu ya, jalan tanah dari bawah ke atas. Begitu sampai di sana kaget kita. Wah, luar biasa saudara, Tuhan ciptakan itu dahsyat, kualitasnya itu sempurna. Dari ukuran aja sudah luas, besar, tak terbatas. Apalagi bicara kualitas. Itu saudara. Makanya kekayaan yang saudara kejar di bumi ini gak sebanding dibandingkan nanti akan saudara dapat di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Saudara boleh jadi orang kaya, tapi saudara harus lebih jadi orang kaya di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menikmati sekali langit baru dan bumi yang baru ini. Itu fokus tujuan kita. Kalau sesuatu yang sempurna, yang benar-benar indah, yang benar-benar megah, yang benar-benar tidak terbatas itu Tuhan siapkan untuk saudara dan saya, masa saudara nggak tertarik? Masa saudara nggak fokus ke sana? Ya kan saudara? Masa saudara mau tetap pakainya saya memilih di bumi saja. Saya kayaknya sudah putuskan bulan saya akan tetap di bumi ini saja. Waduh, kasihan sekali saudara sekalian. Ya, kasihan sekali kalau kita punya pemikiran seperti itu. Karena saya mau kasih tahu sekali lagi, bumi dan segala isinya ini akan hancur oleh nyala api, saudara. Oke, saudara, oleh nyala api, dan ini akan menjadi danau api, lautan api. Bahkan bisa jadi ini adalah neraka atau Gehenna, yang dimana iblis ada di sana untuk menerima hukumannya. Tuh saudara. Jadi kalau saudara cuma mikirin dunia ini saja dan mau tetap di dunia ini saja, selamatlah. Sangat disayangkan sementara Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar buat kita. Amin, saudara. Tuhan menyiapkan sesuatu yang megah, yang luar biasa. Jadi yang pasti langit dan bumi yang baru adalah bagian dari alam semesta yang sangat besar dan tidak terbatas serta berkualitas sempurna, saudara. Karena tidak dapat terguncang dan bersifat kekal. Oh, saudara. Kalau bumi ini kan sudah bisa diguncang, ya enggak? Sana sini udah ada gempa, ya kan? Kalau mau hitung gempa ini udah nggak terhitung lagi, saudara, ribuan bahkan ratusan ribu gempa yang terjadi di bumi ini, saudara sekalian, dari tahun ke tahun itu sudah terjadi, terguncang bumi ini. Tapi langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya adalah langit baru dan bumi yang baru yang sempurna, yang tidak akan tergoncangkan, dan dia akan bersifat kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Siapa yang mau ada di sana? Ada yang mau di langit baru dan bumi yang baru itu? Amin. Iya. Sama-sama ya saudara sekalian, kita masuk bersama-sama ke sana. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, saudara. Ya. Roma 8 ayat 18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu sebabnya saudara sekalian, penderitaan saudara ini sekarang ini, saudara gak punya rumah, ya, hidup sederhana aja, jabatan pun tak naik-naik.
Saudara nggak usah sedih. Amin, saudara. Yang penting saudara hidup dalam takut akan Tuhan. Nanti saudara akan jadi orang luar biasa di langit baru dan bumi yang baru. Anak, sekali lagi penderitaan kita di bumi ini sementara. Amin, saudara. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Bahkan kebahagiaan kita di bumi ini juga sementara, saudara sekalian. Ya, semua sementara. Jadi mau bahagia maupun menderita, kalau masih di bumi ini saja, jangan dijadikan masalah besar. Oke, saudara. Karena penderitaan zaman yang sekarang ini yang kita alami itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Coba lihat saudara. Bayangkan loh saudara, di bumi ini terbatas kita. Ya kan saudara? Bumi ini terbatas kita. Bumi ini tidak sempurna. Satu saat nanti kita akan diangkat masuk ke dalam langit baru dan bumi baru yang tidak terbatas dan yang sempurna kualitasnya. Apakah luar biasa saudara? Amin. Ini luar biasa saudara. Dan ini janji Tuhan. Oke saudara. Sesuai dengan janji Tuhan dalam 2 Petrus 3 tadi, ayat yang ke-13 tadi katakan saudara. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau Tuhan yang janji pasti saudara, dan pasti akan tergenapi. Gak mungkin enggak, namanya janji Tuhan saudara. Kalau Pak William yang berjanji pasti ada lah bolong-bolongnya, walaupun berusaha untuk menepati. Tapi kalau Tuhan yang janji, wah itu so pasti jadi. Amin saudara. Nah, ini janji tentang langit baru dan bumi yang baru ini bukan sekedar asal janji, saudara. Ini akan tergenapi. Amin, saudara. Akan tergenapi, saudara. Kita akan memperoleh kemuliaan yang mungkin tidak akan terpikirkan, saudara, oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dalam ayat firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang gak pernah terpikirkan saudara, yang gak pernah dilihat. Oke saudara, saudara pernah lihat jagat raya yang begitu luasnya luar biasa, pernah nggak? Ya rasa kita belum pernah ya. Kita paling pernah lihat di internet aja. Tapi kita nggak lihat langsung dengan mata telanjang kita langsung saudara melihat itu. Nanti saudara akan lihat, bayangkan betapa luar biasanya Allah kita itu. Ini bicara tentang langit baru dan bumi baru saudara. Janji bahwa sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita mungkin berpikir, ya Tuhan, aku nanti dapat rumah 2 tingkat 10 kali 15, udah bersyukur. Tidak saudara sekalian, saudara enggak 10 kali 15. Enggak saudara, ya. Saudara akan menguasai satu bumi. Menguasai satu bumi itu udah luar biasa ya. Tapi ini janji Allah yang dahsyat untuk saudara. Kepada siapa janji ini diberikan? Pada siapa? Yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya itu, saudara mengasihi Tuhan? Amin, saudara? Betul nih, jangan sampai di surga ketawa-ketawa, lu mengasihi. Ngomong doang. Cuma di gereja aja lu bilang mengasihi Tuhan, di luar gereja apa lu? Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, benar-benar kita mengasihi Tuhan, serius saudara. Amin, saudara.
Kita harus serius, kita harus punya integritas, artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan itu keluar dalam tindakan. Saudara sekalian, ini namanya kita benar-benar mengasihi Tuhan, saudara. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, secara garis besar Alkitabnya, dalam Kejadian 1 itu Allah menciptakan bumi dan alam semesta, semuanya sangat baik adanya. Jadi dari awal penciptaan bumi Tuhan sudah siapkan baik, saudara. Tuhan sudah siapkan sempurna. Jadi Tuhan ciptakan dulu semuanya. Tuhan sediakan dulu semuanya, terang, lalu langit, cakrawala, saudara sekalian. Kemudian daratan dipisah dengan lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, alat-alat penerang langit dan lain sebagainya. Tuhan siapkan dulu semua yang terbaik, udah oke, mantap. Baru Tuhan siapkan manusia. Ya kan, saudara? Karena Tuhan ingin manusia menikmati apa yang terbaik yang Tuhan buat. Tuh. Maka semua disediakan Tuhan. Nah, ini sama dengan nanti langit baru dan bumi baru. Kita sedang diproses untuk menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Sambil kita berproses menjadi manusia berkodrat ilahi, Allah juga menyediakan atau menyiapkan tempat yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Jadi begitu sudah siap, saudara, begitu Tuhan melihat bahwa umatnya sudah siap, pasti rumahnya juga sudah siap. Rumah Bapa, langit baru dan bumi yang baru itu pasti sudah siap juga. Dan pada saat itu Tuhan akan datang. Amin, saudara. Luar biasa, saudara sekalian. Nah, dalam Kejadian 2 Allah menciptakan manusia agar kita dapat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kejadian 3 dan 4 manusia mengacaukannya dengan luar biasa, menghancurkan hubungan dengan orang. Nah, ini yang membuat akhirnya bumi ini terkutuk, saudara sekalian. Ya, manusia terpisah dari Allah. Dalam Kejadian 5 dan Wahyu 20 Tuhan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Wahyu 21 dan 22 Tuhan telah memperbaiki masalah yang terjadi dan kita dapat berhubungan lagi dengan Allah. Ya, itu dengan kematian Kristus, kemudian kita hidup dalam ketaatan, hubungan yang lebih baik, mengasihi Allah semakin diperbaiki dan kita akhirnya nanti akan kekal selama-lamanya dalam langit baru dan bumi yang baru itu, saudara. Jadi luar biasa sekali yang Allah siapkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Allah pencipta kita itu memperbaharui segala sesuatu. Jadi semua yang rusak, mulai dari hidup kita manusia yang rusak karena dosa, diperbaharui. Amin, saudara. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib dan juga oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita dan oleh firman yang terus berbicara dalam kehidupan kita, kita diperbaiki, saudara. Kita diproses untuk memiliki satu pribadi berkarakter yang baik, saudara sekalian. Itu yang sedang dibuat dan dilakukan oleh Allah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Juga nanti tempat tinggal yang nanti akan kita tinggali nanti, hunian yang baru, langit baru dan bumi yang baru itu juga sedang Tuhan buat yang terbaik, saudara. Ya, yang terbaik Tuhan sedang siapkan untuk saudara dan saya. Jadi segala sesuatu diperbaiki dan diperbaharui dalam hidup kita. Kita itu sebenarnya menjadi orang-orang yang sebenarnya sangat beruntung, saudara. Sangat beruntung. Kenapa? Karena Tuhan kita itu selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah menyediakan sesuatu yang bercacat untuk saudara dan saya. Tidak. Apa yang dibuat Tuhan itu selalu sempurna adanya. Karya Allah itu selalu sempurna untuk saudara dan saya. Hanya kita saja yang terus keras kepala, saudara sekalian, sehingga akhirnya apa yang sempurna itu hancur. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Ya, rencana Allah tidak pernah gagal. Dan itu sebabnya kita bersyukur punya Allah seperti ini.
Menutup saudara, Yohanes 14 ayat 2b katakan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara, orang-orang percaya, amin. Berarti saudara akan mendapat tempat yang sedang disiapkan oleh Yesus, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Tempat tersebut adalah rumah kita, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Ingat, bukan yang ini ya. Langit baru dan bumi yang ini sedang menuju kemana? Kehancurannya saudara sekalian. Ya, langit baru dan bumi baru yang akan datang, yang Tuhan sudah siapkan. Yang Yesus naik ke surga. Makanya Yesus naik ke surga itu ke atas, saudara. Tinggalin bumi. Yesus sudah masuk ke dalam bumi. Tapi Yesus nggak mati hilang. Naik ke atas karena tempat yang sedang Yesus siapkan itu di sana, jagat raya. Oke, saudara, jagat raya yang tidak terbatas itu, yang besar dan luasnya tak terbatas, dan yang baru artinya berkualitas tinggi, berkualitas yang lebih baik, saudara, dari yang ada di bumi. Makanya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kalau yang di bumi ini semua pasti kita sudah lihat, ya kan? Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu nanti Tuhan siapkan. Amin, saudara. Di langit baru dan bumi yang baru. Jadi sesuatu yang benar-benar baru, tetapi sesuatu yang jelas, indah, dan is the best dari Allah untuk saudara. Langit baru dan bumi yang baru, yaitu LB3, itu besar, luas, tak terbatas, berkualitas sempurna. Itu yang sedang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya dalam sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13, di LB3, di langit baru dan bumi yang baru, hanya ada apa? Hanya ada kebenaran. Jadi siapa yang ingin ada di LB3, ia harus hidup dalam kebenaran, saudara. Karena di langit baru dan bumi baru itu hanya ada kebenaran. Makanya Tuhan jadikan saudara orang-orang benar, supaya hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Sehingga saudara benar-benar menjadi benar. Maka saudara sebagai orang yang benar-benar benar bisa hidup dan menerima langit baru dan bumi yang baru, karena di sana hanya ada kebenaran. Amin, saudara. Jadi persiapkan hidup kita sekarang untuk hidup dalam kebenaran itu, ya, supaya kita bisa masuk LB3. Kalau saudara tidak hidup benar, maka jangan mimpi masuk LB3, karena pasti saudara ditolak. Ya, saudara sekalian, ya kan? Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu, ya kan? Aku menumpangkan orang sakit sembuh. Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Ini proses, hidup dalam kebenaran itu enggak seperti orang membuka telapak tangan semudah itu, enggak. Tapi proses, ada jatuh bangunnya, tapi terus punya komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Terus berusaha. Jangan, nggak bisa lagi. Kayaknya memang udah takdir aku hidup begini. Enggak, saudara sekalian. Kita nggak kenal takdir. Kenapa? Karena kita diberikan akal, hikmat oleh Allah untuk memilih apa hidup yang akan kita terima di masa yang akan datang. Oke, saudara. Jadi saudara dan saya bisa berjuang untuk bisa memperoleh yang terbaik. Kalau takdir itu, saudara mau berjuang apapun tetap begitu aja, itu takdir, ya kan? Misalnya saudara takdirnya masuk neraka, wah pokoknya saya harus berjuang, harus masuk surga, jadi orang baru, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena takdir saudara masuk neraka.
Kalau kita enggak, saudara, orang Kristen tidak ditakdirkan untuk masuk neraka. Jadi juga tidak ditakdirkan untuk masuk surga. Kenapa? Karena saudara juga bisa memilih masuk neraka misalnya. Ya kan, saudara? Tuhan menyiapkan tempat sebenarnya untuk saudara bisa masuk surga, tapi saudara bisa menolak itu. Nah, ini namanya kebebasan yang Tuhan berikan. Oke, saudara. Tetapi kalau kita tahu itu terbaik yang Tuhan siapkan, kenapa tidak kita kejar itu dan kita fokus ke sana? Langit dan bumi yang baru itu, saudara sekalian, di mana ada kebenaran di sana, adalah satu tempat yang indah, satu tempat yang sempurna, satu tempat yang mungkin tidak pernah kita lihat kemegahan dan keindahannya di bumi ini. Dan itu Tuhan siapkan untuk saudara. Sekarang sedang dikerjakannya. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari rinduilah langit dan baru dan bumi yang baru itu, dengan hidup terus berusaha menjadi orang-orang yang benar. Amin, saudara. Walaupun mungkin sekarang saudara merasa, ya saya belum benar, Pak, makanya berusaha supaya kita jadi benar. Amin, saudara. Amin, saudara. Terus sekali, setiap hari makanya koreksi diri kita. Oh, saya ini ada kekurangan di sini. Oh, saya ini harus perbaiki ini. Gitu, saudara sekalian. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan bukannya benar-benar benar juga, ada juga kekurangannya. Tapi saya berusaha, Tuhan, saya memperbaiki. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Terus berjuang. Ini namanya perjuangan untuk menjadi orang-orang yang benar, supaya kita bisa masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena oleh karena pertolongan Tuhan saja kita akan menikmati langit dan bumi yang baru ini, saudara. Bayangkanlah kalau Tuhan Yesus tidak datang dan Tuhan Yesus tidak naik ke surga untuk menyiapkan langit dan baru dan bumi yang baru, kita akan tetap ada di sini dan akan hancur, dan akhirnya kita ada dalam danau api, Gehenna, lautan api itu kekal selama-lamanya. Itu yang disebut sebagai kematian kedua, saudara. Kematian kedua itu yaitu ketika kita masuk dalam api neraka yang kekal itu kematian yang kedua. Nah, banyak orang berpikir, saudara sekalian, ini orang-orang yang jahat nih, saudara, berpikir hidup ini paling cuma sebentar aja, habis itu selesai kok, habis saya mati udah habis semuanya, nggak ada lagi. Enggak, saudara, nanti dibangunin bangkit. Ya, bangkit untuk apa? Pertanggungjawaban perbuatannya selama di dunia ini. Begitu kagetnya dia, begitu dia habis mati terus tiba-tiba buka mata. Gue di mana nih? Begitu tahu ada di penghakiman. Loh, gue ada di sini. Bukannya hidup ini habis begitu aja? Ternyata enggak, harus bertanggung jawab. Dan ternyata ketika aku di dunia ini melakukan kejahatan, aku harus pertanggungjawabkan kejahatan itu, dan akhirnya aku divonis masuk dalam api neraka yang kekal, kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama belajar tentang realita kematian, ya kan, saudara? 2 minggu yang lalu, bahwa hidup ini setelah mati bukan selesai. Amin, saudara. Ada selanjutnya, saudara sekalian. Ya, jadi ini perlu kita sama-sama renungkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya berharap kita jadi orang-orang Kristen yang benar-benar siap dan menyiapkan diri untuk masuk langit baru dan bumi yang baru. Rugi kalau saudara gak konsentrasikan fokus hidup saudara ke langit baru dan bumi yang baru. Saya mau katakan kita rugi, saudara sekalian, kalau kita gak punya fokus ke sana. Ya. Orang yang fokus ke sana pasti akan terus memperbaiki dirinya dari sehari ke sehari. Kalau ada kekurangan hari ini, perbaiki besok. Perbaiki lagi sampai benar-benar kita jadi benar. Amin, saudara, sehingga kita bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Kita bangkit berdiri, saudara sekalian, pemain musik tolong maju ke depan.
Kita naikkan pujian saat-saat yang indah, jumpa kekasih hati. Ya. Saat-saat yang indah ini yang kita nanti-nantikan, yaitu bertemu dengan Yesus dalam kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Ini yang akan kita sama-sama miliki dan kita rindukan. Selama ini kita cuma dengar-dengar nama Yesus, 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 Yesus. Kita nggak tahu Yesus itu macam mana. Ada memang gambarnya, saudara sekalian, Yesus itu. Tapi kita belum tahu pasti apakah sebesar seperti itu gambar Yesus, ya kan? Tapi nanti saudara akan bertemu muka dengan Yesus. Selama ini kita semua. Oke. Saat yang indah, jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti. Semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hidupmu. Siapkan hidupmu untuk semakin hari semakin memperbaiki diri. Hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Apa yang kurang dari hidupmu saat ini, selalu terus selidiki dan koreksi, lalu mulai kita memperbaiki terus hari demi hari. Kita semua punya kekurangan, tetapi kita harus punya komitmen untuk menjadi benar dan semakin benar, saudara, supaya hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan akan hati Bapa kita di surga. Karena Bapa sedang mempersiapkan satu tempat yang tentunya untuk menyenangkan saudara dan saya. Oh, Allah itu selalu ingin melihat anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Allah itu saudara sekali tidak punya cita-cita untuk menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menderita selamanya. Tapi Allah selalu punya rencana-rencana yang besar, yang indah untuk setiap kita anak-anaknya. Termasuk rumah masa depan, hunian yang ideal yang Tuhan sedang siapkan lewat kenaikannya ke surga. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya, siapkan hidupmu dan hidupku menjadi terbaik untuk menerima apa yang baik dari Allah yang sedang disiapkannya bagi saudara dan saya. Mari saudara, mari kita bersama-sama berkomitmen. Mari kita makin bersama-sama bersungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran dan menyiapkan diri kita. Tidak lama lagi saudara, ini waktu yang tidak lama lagi saudara, untuk saudara dan saya menyiapkan diri kita. Bapa di surga, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Hati, pikiran, roh kami terbuka saat ini Tuhan, untuk melihat apa yang sedang Engkau siapkan bagi kami. Engkau selalu memberikan yang sempurna Tuhan bagi hidup kami yang hina ini Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga hari ini mau berjuang supaya menjadi sempurna, sehingga apa yang Kau siapkan yang sempurna itu layak kami terima, karena kami berjuang juga untuk menjadi sempurna, sehingga memperoleh apa yang sempurna yang sedang Kau siapkan Bapa. Bapa di surga, Bapa yang baik, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam perjuangan kami melawan kelemahan tubuh ini Tuhan, dalam melawan dosa, dalam melawan keinginan dan kehendak daging Bapa. Engkau Allah, tolong kami, terus pimpin kami dalam setiap kebenaran demi kebenaran. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus ingatkan kami, supaya kami benar-benar terus Tuhan berjuang untuk Tuhan mengalahkan kehendak-kehendak dunia ini, sehingga kami terus mengarahkan diri kami pada kebenaran demi kebenaran, siap masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak. Bapa di surga, Hamba menyerahkan jemaat-Mu GSKI Kobar di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh, murni dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bawa kami terus Tuhan untuk semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Makasih banyak Tuhan, makasih banyak. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Kami bersyukur di hari kenaikan-Mu Tuhan ke surga, kami boleh semakin mengerti rencana besar Allah yang sedang dipersiapkan bagi kami anak-anak yang mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dalam segala gejolak-gejolak yang terjadi selama ini. Semakin kompleks masalah yang dialami oleh bangsa kami, tapi satu perkara Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan. Walaupun keadaan dunia semakin goncang-ganjing, tetapi rencana besar-Mu tetap akan terlaksana Tuhan, dan tergenapi. Rencana yang terbaik, rencana yang terindah yang sedang Kau siapkan pasti akan tergenapi dalam hidup kami orang-orang yang mengasihi-Mu. Walaupun dunia semakin hari semakin menuju pada kehancurannya,
Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Allah akan memberkati kami semua Tuhan sebelum kami pulang dari tempat ini. Jemaat Tuhan, buka kedua belah tanganmu, arahkan hati dan imanmu kepada Kristus, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera melalui anaknya Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita, menuntun kita, menolong kita untuk hidup dalam kebenaran demi kebenaran dalam setiap langkah hidup kita, di rumah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun kita berada. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberkati rumah tangga, memberkati suami, istri dan anak-anak serta cucu-cucumu. Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu, usahanya diberkati Tuhan. Kesehatan Tuhan berkati, pekerjaanmu Tuhan akan berkati dan tolong jadi terang di tengah-tengah pekerjaan saudara. Tuhan akan menolongmu, keluar masukmu ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Allah. Dimanapun kau berada, tangan Allah yang besar akan melindungi engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang bermain untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sebagai gembala bersama keluarga dan pengurus gereja mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, cinta kita kepada Allah semakin besar dan semakin bertambah-tambah. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu nanti hari Minggu. Kita akan kembali bersekutu di tempat ini sekalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.